Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abgi, kelas 7 MIPA. Saya akan mereview kisah tentang Said bin Zaid. Di sini saya membuatnya menjadi per poin. Said bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi atau sering juga disebut Abul Anwar lahir di kota Makkah 22 tahun sebelum Hijriah. Beliau termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga oleh Rasulullah. Beliau memeluk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah. Saat orang-orang banyak menantang seruan Rasulullah dan rumah Arkam bin Abil Arkam belum ditetapkan sebagai markas dakwah yang pertama, Said hadir dan mewarnai kehidupan Islam Makkah bersama istrinya Fatimah. Ada baiknya sebelum kita mengenal lebih jauh siapa sosok sahabat mulia ini, terlebih dahulu kita melihat sekilas profil ayahnya. Zaid bin Amr bin Nufail, seorang ayah yang membesarkan anaknya dengan keteladanan hingga lahirlah darinya generasi seperti Said. Poin pertama, ayah yang hanif. Semasa hidupnya, Zaid tidak suka dan tidak pernah mau mengikuti ajaran jahiliyah. Beliau yang diberi gelar Hanif, orang yang lurus agamanya, dikenang kebaikannya karena sering menyelamatkan bayi perempuan yang hendak dikubur hidup-hidup, yang mana itu telah menjadi tradisi Arab jahiliyah. Bila ada anak yang hendak dibunuh, kala itu Zaid akan mengambilnya sebagai anak angkat. Beliau juga tidak pernah menyekutukan Allah, juga tak pernah menggunakan apapun sebagai perantaranya dengan Allah. Suatu kali, Zaid berdiri di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Mereka berdesak-desakan menyaksikan kaum Quraisy berpesta pora merayakan salah satu hari besar mereka. Pria, wanita, dan anak-anak semua mengenakan pakaian serba mewah dan bagus-bagus dengan perhiasan yang indah-indah. Hewan ternak pun dipakaikan bermacam-macam perhiasan dan diarak orang-orang untuk disembelih di hadapan patung-patung sembahan mereka. Sambil menyandarkan badannya pada dinding Ka'bah, Zaid berucap, "Wahai kaum Quraisy, hewan itu diciptakan Allah. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya hewan-hewan itu minum sepuas-puasnya. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumputan supaya hewan itu makan sekenyang-kenyangnya. Kemudian kalian sembelih hewan-hewan itu tanpa menyebut nama Allah. Sungguh bodoh dan sesat kalian." Sontak Al-Khattab, ayah Umar bin Khattab, berdiri menghampiri Zaid, lalu ditamparnya Zaid. Kata Al-Khattab, "Kurang ajar kamu. Kami sudah sering mendengar kata-katamu yang kotor itu. Namun kami biarkan saja. Kini kesabaran kami sudah habis." Kemudian dihasutnya orang-orang bodoh supaya menyakiti Zaid. Zaid benar-benar dimusuhi. Akhirnya ia menyingkir dari Makkah ke Bukit Hiro. Untuk menemui keluarganya di kota, Zaid terpaksa datang sembunyi-sembunyi. Pasalnya beberapa pemuda Quraisy selalu mengawasinya. Di saat orang-orang lengah, Zaid berkumpul bersama Warqah bin Naufal, Abdullah bin Jasi, Utsman bin Harits, dan Umaymah binti Abdul Muthalib, Bibi Muhammad SAW. Mereka berbincang soal kepercayaan masyarakat Arab yang telah jauh melenceng dari agama Ibrahim. Lantaran hal itu, Zaid mengajak keempat orang itu untuk mencari dan mempelajari kembali agama yang lurus. Mereka lalu mulai menemui pendeta-pendeta Yahudi Nasrani dan memimpin agama-agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni. Warqah bin Naufal meyakini agama Nasrani. Abdullah bin Jasi dan Utsman bin Harits tidak menemukan apa-apa. Sementara itu, Zaid telah mempelajari agama Yahudi dan Nasrani, tapi masih juga tak puas, sampai akhirnya bertemu dengan seorang rahib yang memberitahu bahwa Allah akan mengirimkan seorang nabi dari kalangan bangsa Arab. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah.
Di tengah jalan, beliau terbunuh oleh kawanan perampok sehingga tak sempat kembali ke Mekah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Zaid sempat berdoa, "Wahai Allah, jika Engkau mengharamkanku dari agama yang lurus ini, janganlah anakku Zaid diharamkan pula daripadanya." Allah memperkenankan doa Zaid. Ketika Rasulullah mulai mengajak orang banyak untuk masuk Islam, Zaid segera memenuhi panggilan beliau, menjadi pelopor orang-orang dalam mengimani kepada Allah dan membenarkan kerasulan Muhammad SAW. Tidak mengherankan kalau Zaid secepat itu menyambut seruan Nabi Muhammad SAW. Zaid lahir dan dibesarkan dalam rumah tangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang Quraisy yang sesat. Zaid dididik oleh seorang ayah yang sepanjang hidupnya tak kenal menyerah mencari agama yang hak. Bahkan ia wafat pun ketika dalam misi pencarian kebenaran agama Ibrahim. Poin kedua, tak pernah absen perang. Zaid bin Zaid masuk Islam bersama istrinya Fatimah binti Al-Khattab sebelum usia 20 tahun. Istrinya adalah Umar bin Khattab, dikenal sebagai Ummu Jamil, tapi berbeda dengan Ummu Jamil istri Abu Lahab yang dilaknat dalam Al-Quran. Di saat itu, awal keislamannya, Zaid bin Zaid pernah diikat oleh Umar bin Khattab. Kala itu Umar belum masuk Islam dan dipaksa melepaskan kepercayaan barunya itu. Bersama dengan istrinya, ia juga pernah dipukul oleh Umar. Namun yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Berkat kesabaran Zaid dan Fatimah, hati Umar bin Khattab yang semula keras memusuhi Islam pun luluh di hadapan keduanya. Seorang laki-laki Quraisy yang paling berpengaruh, berbobot baik fisiknya maupun intelektualnya, itu merangkuh cahaya hidayah di rumah adiknya. Zaid adalah seorang sahabat yang berkesempatan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah, kecuali pada perang Badar. Saat itu ia diperintahkan Rasulullah untuk berjaga di pantai Laut Merah bersama Talha dan mengintai rombongan khalifah dagang Quraisy yang tengah menempuh perjalanan pulang dari Syiro. Saat itu beliau berjumpa dengan rombongan Abu Sufyan. Ketika Zaid dan Talha kembali ke Madinah, ternyata Rasulullah bersama semua sahabat sudah lebih dulu bertolak ke Badar. Menyesal mereka tak dapat turut serta dalam perang Badar, prajurit Islam ini pun turut pula mengambil bagian bersama kaum muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Rom. Dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum muslimin, ia selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji. Ia menceritakan keadaan perang Yarmuk yang diikutinya. Berkata Zaid, "Ketika terjadi perang Yarmuk, pasukan kami hanya berjumlah 24.000 orang, sedangkan tentara Rom berjumlah 120.000 orang. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkah-langkah yang mantap, bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. Di muka sekali pendeta-pendeta, perwira-perwira tinggi dan paderi-paderi berderet membawa kayu salib sambil mengeraskan doa. Doa itu diulang-ulang oleh tentara yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengguntur. Tak kala tentara kaum muslimin melihat musuhnya seperti itu, kebanyakan mereka terkejut, lalu timbul rasa takut di hati mereka. Abu Ubaidah bangkit mengobarkan semangat jihad. Abu Ubaidah menyerukan, "Wahai hamba-hamba Allah, menangkan agama Allah. Pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu. Tabahkan hati kalian, karena ketabahan adalah jalan lepas dari kekafiran. Jalan mencapai keridhaan Allah dan menolak kehinaan. Siapkan lembing dan perisai. Tetaplah tenang dan diam, kecuali mengingat Allah dalam hati kalian masing-masing." Setelah itu kaum muslimin mulai maju menghalau musuh, dan tanpa terasa perasaan takut yang tadinya mendominasi benak mereka hilang seketika.
Akhirnya Allah memberikan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Sesudah itu Said bin Zaid turut berperang menaklukkan Damasik atau Damaskus. Setelah kaum muslimin memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan, Abu Ubaidah bin Jarrah mengangkat Said bin Zaid menjadi wali di sana. Dialah wali kota pertama dari kaum muslimin setelah kota itu dikuasai. Poin ketiga, sengketa tanah. Di masa pemerintahan Bani Umayyah, Arwa binti Aus menuduh Said bin Zaid merampas tanahnya yang saling berbatasan. Tuduhan tersebut disebarkan kepada kaum muslimin. Kemudian ia mengadukan persoalan ini kepada Marwah bin Hakam, gubernur Madinah kala itu. Marwan mengirim beberapa petugas untuk mengklarifikasi kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut. Kata Said, dia menuduhku menzaliminya atau merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanahku. Bagaimana mungkin aku akan menzaliminya? Padahal aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengambil tanah orang lain walau hanya sejengkal, nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan 7 lapis bumi di atas lehernya. Wahai Allah, dia menuduh saya menzaliminya. Seandainya tuduhan itu palsu, butakanlah matanya dan ceburkan dia ke sumur yang persengketannya dengan saya. Buktikanlah kepada kaum muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak saya dan bahwa saya tidak pernah menzaliminya. Tidak lama kemudian banjir besar melanda Madinah. Maka terbukalah tanda batas tanah Said dan tanah Arwa yang mereka perselisihkan. Kaum muslimin memperoleh bukti Said yang benar, sedangkan tuduhan wanita itu palsu. Hanya sebulan antaranya selepas itu, wanita tersebut menjadi buta. Ketika ia berjalan meraba-raba tanah yang dipersengketannya, ia pun terjatuh ke dalam sumur. Rupanya kejadian ini menjadi kenangan tersendiri di kalangan penduduk Madinah. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, memang ketika kami masih kanak-kanak, kami mendengar orang berkata bila mengutuk orang lain, dibutakan Allah kamu seperti Arwa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.